Siapakah manusia terbaik wahai Rasulullah? Orang yang jika engkau memandangnya, jika mereka dipandang, maka memandang mereka membuat engkau teringat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu disebut rabithah, disebut tawajjuh. Itu istilah aja. Rabithah ikatan kolbu murid dengan guru. Tawajjuh, kolbu murid ingin menghadap kepada Allah, maka dia bertawasul dengan baginda Rasulullah. Karena tidak bertemu baginda Rasulullah, bertawasul dengan orang yang bertemu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuba liman ra'ani, maka Nabi selalu menggunakan ra'a bukan nazara. Beruntung yang memandang aku, baik dengan mata ataupun dengan kolbu. Abu Jahal mandang Nabi nazara, dia cuma mandang secara fisik tapi tidak ra'a, apalagi Nabi. Abu Jahal bertemu dia. Maka kalau hari ini kekasih-kekasih Allah dituduh sesat, dituduh khurafat, dituduh halu, syukuri. Itulah pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika makhluk mencaci, setiap kita buka ilmu ma'rifat, itu Allah sedang memuji. Allah sedang memuji. Apa kata Allah? Shadaqta, kamu benar. Itu orang jahil tidak percaya. Min jahlil murid, kata Imam Athaillah Iskandari qaddasallahu sirrahu. Ciri-ciri murid yang jahil, ciri-ciri kejahilan masih mencokol dalam kolbu murid. Apa? Ayat teruka yakinan, dia meninggalkan yakin yang ada dalam dirinya karena mendengarkan kata-kata orang di sosial media, karena mendengarkan kata-kata orang yang ada di dunia maya, karena mendengarkan kata orang-orang yang belum usul seperti gurunya. Dulu ada seseorang ditalkinkan malam, pagi bertemu Rasulullah SAW. Tapi karena takut dibenci, takut disebut sesat, akhirnya dia ingkar kepada ilmu ini. Terjadi, Pak. Maka mimpi ketemu Rasul belum tentu selamat. Minta istiqomah, jangan hanya minta bertemu. Maka benarlah kata beliau di depan tadi, bukan memandang Nabi, ruh para wali, memandang, bukan itu tujuan sebenarnya. Tujuannya adalah kul in kuntum tuhibbunallah, engkau cinta kepada Allah. Kita tidak menyembah Nabi, kita tidak menyembah para wali, kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini dikatakan bahwa ada pertanyaan, ya. Tadi sudah dibaca oleh beliau, ini kayaknya sering dibaca ini, ya. Tapi saya juga ingin tabarruk membacanya. Kalau diterjemahkan, masa sih Nabi sudah wafat masih bisa ketemu? Itu bahasa kasarnya. Lalu jawabannya, kata beliau, qala Ibnu Hajar rahmatullah alaih. Ini Ibnu Hajar al-Haytami, punya kitab Al-Fatawa Al-Hadithiyah. Ibnu Hajar al-Haytami al-Makki, ulama Makkah, jami' baina ilmain al-hadith wal fiqh, bahkan ulum mutanawwi'ah, salah satu tasawuf. Kata beliau, qala Taj ibn Athaillah as-Sakandari an syaikhihi al-arif al-kamil Abil Abbas al-Mursi, safahtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikaffi hadhihi. Kata Ibn Athaillah as-Sakandari, pengarang hikam. Tahu kitab hikam? Semua kita sudah dengar kata hikamnya, kitab hikam. Ibnu Athaillah As-Sakandari berkubur di Kairo, di Mekah, di Mesir. Yang menulis ini orang Mekah, Ibnu Hajar al-Haytami. Kata beliau, Ibnu Athaillah mengatakan, guruku Abul Abbas al-Mursi berkalam.
Safahtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bermusafahah, bersalam-salam menang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bikaffi hadhihi, dengan tanganku ini, dengan tanganku ini. Gimana cara memahaminya tuh? Maka ditanya lagi, Rasulullah ruhnya masih hidup atau gimana? Saya dapat pemahaman beberapa waktu lalu dari beberapa masyaikh, ketika Nabi mimpin sholat, lalu ruh para nabi muncul, itu para nabi itu Allah berikan jasad sesaat. Wallahu alam hakikatnya bagaimana? Mungkin di sisi Allah, mungkin nggak? Mungkin, ya. Suka-suka Allah lah. Ya, jangankan itu, di Banjar ini ada orang udah mati hidup lagi. Ya guru ya, tadi kita ngobrol-ngobrolin orang begitu ya. Ada orang udah meninggal 4 kali hidup lagi. Apa cuma khusus di sini? Kan enggak, di luar juga ada. Kejadian itu sama di mana-mana. Berarti dia nggak mati sebenarnya, cuma orang menyaksikan dia mati. Sayyidina Jibril itu nur, benar. Lebih mulia Nabi Muhammad tuh Sayyidina Jibril. Ayo, lebih mulia Nabi Muhammad atau Sayyidina Jibril? Beneran, yakin? Jibril nurnya sanggup bertamassul rajulan sawiyah, bermisal menjelma jadi seseorang laki-laki. Sudah nyambung? Nyambung? Mungkinkah bagi ruh Nabi Muhammad bertamassul dalam satu jasad? Mungkin, ini bab ilmu akidah aja. Sanggup gak Allah buat begini? Sanggup. Mungkin gak pada hak Allah, kudrat iradat Allah, sanggup? Jika Sayyidina Jibril tidak lebih mulia dari Sayyidina Nabi, Sayyidina Jibril boleh yatamassal rajulan sawiyya, kenapa Nabi Muhammad tidak boleh tamassal rajulan sawiyya? Maka bukalah kitab Al-Insan Kamil, yang kata orang ini kitab zindik, ya salam, gak tahu, uskut, gak faham, cukup katakan saya gak ngerti kitab ini, gak usah katakan ini kitab zindik. Apa kata beliau? Imam Abdul Karim Al-Jili, beliau ini Abdul Qadir kecil, kata beliau, aku melihat guruku Imam Ibrahim Al-Jabarti fi suratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi bukan ittihal, bukan hulul, bukan tanasuh, bukan ittihal, dua zat nyatu, bukan hulul, ada satu zat pindah ke zat yang lain, tidak. Bukan tanasuh, zat yang dulu kemudian menetis pada tubuh yang baru, bukan. Terus apa? Man lam yaduk lam ya'rif, yang tidak pernah merasakannya, tidak pernah mengalaminya, tidak akan faham selama-lamanya. Cukup katakan kullum min indillah, cukup katakan kami percaya semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu Allah itu luas, itu ada loh di kitab lama, ada di kitab lama, kitab Al-Insan Al-Kamil. Ini bukan kitab terlarang. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari, Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, itu bacaan hariannya. Tapi Syekh Abdul Somad bilang ini lil muntahi, ini untuk orang yang sudah tinggi. Ya. Tapi ada orang sok pinter ngomong, ini bacaan harian saya, ini mah dari muda sudah paham. Dia nggak paham, dia bilang paham. Kalau dia faham, kenapa dia ingkar? Ya. Kalau dia faham, kenapa dia ingkar? Karena belum zuk. Itu bukan kitab yang perlu dihafal. Sama dengan hikam. Ini mohon maaf para santri, nggak usah hafal hikam, riyadhah aja. Suluk, ikut thariqah, ikut tarbiyah guru, murabbi, syekh, mursyid, nanti ngaji hikam. Entah mana yang dulu,
Entah hikamnya dulu yang tertulis, entah makna dulu yang timbul. Gak usah ngapalin hikam, saya gak mau ngapalin hikam, capek ngapalin hikam, mending hafal Quran dan Sunnah. Alhamdulillah kita menghafal Quran dan Sunnah selalu, ya. Selalu alhamdulillah. Kalau teks-teks manusia nggak usah kita hafalkan, cukup kita baca, kita nikmati, baca, kita nikmati, kita timbang dengan Quran dan Sunnah. Udah mau jam 11 ini. Besok libur ya, kata guru yang jauh-jauh kasihan. Allahumma sholli ala sayyidina. Insyaallah. Salawat. Masya Allah. Kita salawat dulu ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Al-Fatihah. Alhamdulillah waladhdallin. Amin. Ya. Bagaimana cara memahami kalam Imam Al-Jili tadi? Ra'aitu syaikhi fi suratin Nabi SAW. Lebih kurang begitu. Kalau salah silakan dicek teks nasnya yang asli. Aku ra'aitu, ra'a. Mata ini iya, kolbu pun iya. Memandang, menatap guruku, tapi bukan wajahnya, tapi fi suratin Nabi, dalam surah, bukan wajah, surah. Tadi salat Ahad, Ahmad itu surah namanya. Tapi pada gurunya Al-Jabarti sudah jadi nafasnya. Ahad, Ahmad itu jadi nafasnya. Ahad, Ahmad jadi nafasnya. Maka sang murid Allah kasyafkan, nafas itu bukanlah nafas Ismail Al-Jabarti, wahai Al-Jili, tapi itu nafas kekasihku, nafas kerinduan kepada wajah Nabi Muhammad SAW. Maka memancarlah surah Al-Muhammadi, bukan surah Muhammad, surah Al-Muhammadi, surah nur terpancar di wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti Syekh Ismail itu Nabi Muhammad yang menitis, ya, karena Islam tidak mengajarkan tanasuh. Bukan berarti jiwa Nabi pindah ke jiwanya, tidak, itu namanya hulul. Bukan berarti nyatu antara zat Nabi dan zat Ismail Jabarti, tidak, itu namanya ittihad, tidak. Kalau faham Thariqat Nur Muhammad, pulang pertama namanya al-fana fi suratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu fana pertama, pulang, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi sebelum berpulang ke Allah harus berpulang kepada nur, bahwa semua kita ini urat tulang darah semuanya adalah pancaran dari nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulang dulu ke situ, baru bisa. Itu yang disebut wa aliyun babuha, karena Sayyidina Ali sudah fana di situ. Nah, mau lanjut. Maka kata Imam Al-Jili, sejak saat itu aku beradab kepada guruku seperti adab sahabat kepada Nabi,
Meskipun guru bukan nabi, aku bukan sahabat, tapi aku ambil adabnya untuk beradab kepada pewaris Rasulullah. Inilah yang disebut al-warathah al-haqiqiyah. Al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Ketika nurnya terwariskan dalam diri gurunya, makanya kita kemudian beradab kepada guru, menirukan adab sahabat kepada nabi. Walaupun kita bukan sahabat, guru kita bukan nabi, tapi itulah yang disebut warasah. Jadi tadi itu penjelasan ma'rifat warasah. Selama ini kan kita dengar ulama pewaris para nabi, pewaris para nabi. Ini bentuk azwaknya, secara zuk begini bentuknya. Syekh Abdul Karim Al-Jili, ya. Takut kebablasan guru. Sudah ada yang negur-negur nih soalnya. Ya. Baca kitab aja kita ya. Wa qala Sidi Syekh Ali Wafa Asy-Syadili rahmatullah alaih qadasallahu sirruhu fara'aitun nabi sallallahu alaihi wasallam kibalata wajhi fa'anaqani faqala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kata orang, mimpi ketemu nabi nggak boleh cerita. Loh, ini kaidah dari mana? Saya ngisi satu kajian, ada orang nanya tentang mimpi ketemu nabi. Kok susah? Ya karena dia mikirin nabi. Nabi nggak usah dipikirkan, ikuti saja. Cara mengikuti Nabi, kenali dia, banyak salawat kepadanya, dan ikuti jalan kekasih-kekasihnya, pewaris-pewarisnya. Sederhana, nanti ketemu. Saya ceritalah pengalaman kita. Tiba-tiba ada orang, suaranya besar. Ustaz, tidak boleh cerita ketemu Nabi. Saya tanya balik, mana dalil Quran sunnahnya? Karena ini orang nanya, mana dalilnya? Sebelum dia nanya dalilnya, kita cut dulu. Mana dalilnya melarang menceritakan ru'yatun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Oh, ini orang untuk orang awam nggak boleh, hanya boleh untuk orang-orang khusus. Ngeles lagi dia. Ya, bilang aja nggak pernah mimpi, ya gak? Kalau dia nggak pernah mimpi, kita kasih tahu caranya mimpi. Cuma orang sudah ingkar duluan. Sampai sekarang dia tidak akan pernah ketemu Rasulullah sampai dia mencabut ingkarnya. Wa man ankara hurimat minar ru'ya, hurima minar ru'ya. Orang yang ingkar masalah ini, dia nggak akan ketemu, sama sekali nggak akan ketemu. Ya. Imam Sidi Syekh Ali Wafa ini al-Qutub di zamannya, Imam Tariqah Syaziliyah pada masanya. Beliau berkalam, suatu kali Allah izinkan aku dapat nikmat. Fara'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'anaqani. Lalu aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di qibalat wajhi, di hadapan wajahku. Fa'anaqani, lalu ia memelukku. Ya. Ada orang ngasih video banyak nih yang lapor ke kita. Tuan guru, abah guru sekumpul, dalam pengalaman batinnya ketemu Rasulullah cium jidatnya, dengkulnya, tidak masalah toh, ya, tidak masalah toh. Mencium dengkul, cium tangan, tidak ada masalah, nggak ada urusan. Itu tanda Rasulullah sayang. Ada videonya ditunjukkan. Itu bukan 1-2 orang yang lapor kepada saya. Ini gimana nih? Ini bukti nih abah guru sekumpul nih sesat ini, kata ini orang. Waduh, ini orang nggak tahu ada yang lebih hebat dari itu. Nih contohnya, Sidi Syekh Ali Wafa di kitab disebutkan, beliau melihat Nabi di hadapannya dan Nabi memeluknya. Kalau peluk kan udah lengkap sudah. Lalu beliau berkalam, Nabi berkalam, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Itu surat apa? Surat apa itu? Surat Ad-Duha. Masa Duha aja nggak apa? Kulhu aja ya. Adapun nikmat Rabbmu, maka hadis, ceritakanlah, ajarkanlah, sharinglah. Ini perintahnya.
Adakah nikmat yang lebih besar daripada nikmat bertemu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada. Ketemu artis, orang foto-foto. Untungnya di zaman Nabi nggak ada foto. Kalau nggak mungkin orang minta foto terus, foto. Ya, benar ya. Tapi ada murid suul adab, berusaha mau dapat foto, nggak dapat. Apa kata dia? Itu orang nggak wali, karena dia nggak foto sama saya. Jadi yang foto sama dia wali. Ada juga murid yang sedikit-sedikit selengean. Kalau dia wali, ini pasti dia salaman sama saya. Murid. Ini tandanya sudah mulai mau selesai nih ya. Kakinya mulai kesemutan. Jangan. Allahumma sholli ala sayyidina. Jangan jadi murid kurang ajar ya. Kalau cinta sama guru, cinta bukan ala kita, ala dia. Cinta itu bukan ngikutin ego kita, tapi ala dia. Itu baru namanya cinta. Cinta itu menyenangkan dia sesuai keinginannya, bukan menyenangkan dia sesuai keinginan kita. Maka Sayyidina Salman ngasih hadiah, ngasih makanan sedekah ke Nabi, Nabi nggak terima, nggak tersinggung. Besok dikasih lagi hadiah, terima. Saudara-saudari kemuliaan Allah, ini Sidi Syekh Ali Wafa bercerita bahwa dia dipeluk Rasulullah. Kata kawan yang ingkar, ini ngelewatin sahabat, Nabi wafat nggak ada tuh keluar dari kubur terus muluk-muluk sahabat, nggak ada katanya. Ya salah. Dia nggak tahu, dia bilang tidak ada. Dia nggak tahu kalau sahabat-sahabat Nabi rata-rata yang tinggi-tinggi makomnya sebelum meninggal itu Nabi jumpai. Sayyidina Utsman sebelum meninggal dijemput Rasulullah. Ada riwayatnya. Dikisahkan oleh Sayyidina Abu Hurairah. Rasulullah datang menjemput Sayyidina Utsman. Diceritakan kepada kawan-kawannya, kata kawannya, engkau akan dijemput Rasulullah. Benar, pagi itu ditusuk. Zahirnya ditusuk itu menyakitkan, tapi bagi Sayyidina Utsman itu sangat menyenangkan. Dijemput oleh Rasulullah SAW. Maka saya tanya tadi di depan, Rasulullah yang wafat fisiknya, ruhnya wafat nggak? Gimana cara menghadirkan Nabi? Gampang sekali. Hadis Abu Daud nggak usah keluar dari sunnah. Ya, hadisnya rata-rata kita sudah dengar. Gimana hadisnya? Ada yang tahu hadisnya? Tidaklah ada seorang kamu yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Ini makanan harian beliau ini. Tidaklah ada seorang kamu menyampaikan salam rindu cinta kepadaku kecuali raddallahu alayya ruhi, Allah kembalikan rohku. Roh dikembalikan namanya apa? Hidup. Itu yang disebut ahyaun inda rabbihim. Dan setiap detik Rasulullah selalu ada yang mengucapkan salam kepada beliau. Maka di qalbu arif billah al-mushtaq ila sayyidina Rasulillah, beliau ini selalu hidup di hadapannya. Di kiri kanannya, depan belakangnya, atas bawahnya, zahir batinnya, selalu hidup. Sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad an-nuridz dzati was-sirris sari fi jamil asma'i wa sifat. Di teks begitu. Kebetulan ada hamba Allah dapat ilham wazat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad an-nuridz dzati. Ya Allah, sampaikan salawat, salam, cinta kami kepada baginda Nabi Muhammad. Ialah an-nur az-zati, cahaya yang ada pada setiap zat.
cahaya yang ada di setiap benda. Bukan hanya zat, an-nur dzati wa sirris sari, mengalir cahaya itu, mengalir nur itu, sir sari, sirnya mengalir fi jamil asma, di semua nama, semua sifat. Seorang hamba Allah dapat ilham, tambahkan wahai ananda wazat, dan zat. Itu sholawat kalau dibaca penuh kerinduan, insya Allah sebelum wafat Allah izinkan orang ini memandangnya. Insya Allah. Kenapa disebut sebelum wafat? Orang kalau sebelum wafat merasa mati, karena pintu bertemu beliau mesti mematikan diri, ya. Makanya lafaznya laqinu mautakum, laqinu, talkinkan mauta. Secara fikih orang yang sakarat, orang yang mati. Secara ilmu haqaik, al-mauta, yang dapat manfaat dari talkin hanya orang yang mematikan dirinya sebelum saat kematian itu datang. Makanya mata dipejam, itulah kematian pandangan. Telinga ditulikan, itulah kematian telinga, pendengaran. Pikiran kemudian dipenuhi dengan istighfar, kenang masa lalu, kenang dosa, minta ampun kepada Allah, bertawasul kepada baginda Rasulullah. Barulah mati tubuh ini, baru tubuh yang lain muncul. Ya, insya Allah ikuti jalan-jalan beliau, ikuti thariqah beliau, metode beliau, insya Allah akan dibimbing bertemu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadiah untuk umat Nabi Muhammad, bukan hanya untuk para wali terdahulu, bukan hanya untuk para nabi. Kata Imam Ghazali dalam kitab Kimia Sa'adah, ini tidak hanya khas bil anbiya wal awliya, tidak hanya khusus untuk para nabi dan para wali, tapi untuk siapa saja hamba yang mau membersihkan diri. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah membersihkan diri kita. Allahumma ya Rahman ya Rahim, salli ala abdikar rahim. Ya Allah yang maha pengasih, sampaikanlah kasih sayangmu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang engkau sebut namanya Rauf dan Rahim. Allahumma ya nur, Allahumma ya nur, salli ala nuri dzati. Ya Allah pemilik cahaya, sumber cahaya, limpah ruahkanlah cahayamu kepada nur az-zati Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga cahayanya menetes mengalir ke dalam diri kami. Allahumma ya Allah ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik, wa a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, a'inna, bantu kami ya Allah menyebut namamu yang mana langit dan bumi tidak sanggup menyebutnya. Bantulah lisan kami, kalbu kami, ruh kami mengenal engkau ya Allah. Allahumma ya Allah ya Fattah ya Fattah ya Rafi' ya Rafi', irfa' anna al-hujuba. Ya Allah, angkatlah dari kami hijab-hijab yang menghalangi kami untuk memandang kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin kami akan memandang engkau ya Allah, jika memandang Rasulullah pun kami tidak sanggup ya Allah. Allahumma urzuqna wal hadirin wal hadirat wal mustami'in wal mustami'at wal muhibbin wal muhibbat ru'yatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajma' bainana wa bainahu manaman wa yaqzatan. Ya Allah, dengan kemurahan-Mu ya Karim ya Karim, anugerahikanlah kami hadiah nikmat memandang kepada wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memandang kepada surah Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan izinkan kami ya Allah nanti di akhirat nanti masuk surga, berkumpul dengan sayyidu ahlil jannah, penghulunya ahli surga, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Allahumma ya Allah, berikanlah kami keberkahan, kebaikan zahir dan batin, dunia dan akhirat. Detik per detik, nafas naik dan turun, selalu merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidil wujud, sayyidil qaunain, sayyidina Ahmad, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi jema'in, walhamdulillah rabbil alamin. Semoga yang kita kalamkan malam ini Allah ridhai, Rasulullah setujui, dan semoga salah saya yang tadi ada Allah ampuni, Allah tutupi. Jika ada yang kurang pas, silakan diperbaiki, silakan ditasih kembali. Saya pulangkan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin pamit semuanya, sahabat-sahabatku, saudaraku. Terima kasih Tuan Guru Muhammad Sabran Afandi dan Tuan Guru Syekh Ahmad Sanusi Ibn Ibrahim An-Naqsyabandi Al-Uwaisi Al-Qadiri Al-Rifai, mata Allah fi hayati. Ya. Saya wasiatkan semuanya untuk selalu hadir di majelis-majelis beliau. Ya. Insyaallah Allah berikan ru'yatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.